maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur pendengar. Kita lanjut kembali dan seperti yang dijelaskan tadi, suara komunitas pada hari ini kita datang ke salah satu food vlogger Palembang ya. Untuk kita ajak ngobrol tentang menjelajah kuliner Palembang dan Nusantara lewat media sosial. Beliau adalah kita kenal yang kalau yang sering nyengok beliau praktek ya. Ada Dr. Gigi Dina Oktaviani MKes ya. Selain sebagai food vlogger Palembang, beliau founder food festival terbesar di Palembang. Nah, apa dia kayak ini food festival ini? Kita bakal tanya ke dengan kalau kita panggil beliau ini Dina ya atau Mbak Dina. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau yang sudah hadir di studio kita ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak. Apa kabar, Din? Alhamdulillah. Kita kali pertemuan kedua ya, kemarin via telepon ya. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah. Oke, hari ini langsung ke studio kita ajak karena kebetulan pas momennya nih. Pertama setelah Idul Fitri. Iya. Yang kedua ada event ya, Betul. yang mungkin digagas oleh teman-teman vlogger juga. Dan kita cerita-cerita mengenai kuliner yang ada di Palembang atau Nusantara. Siap. Kalau boleh tahu awal muasalnya Dina tercebur, wah ya kenal dengan food blogger, boleh silakan. Jadi sebenarnya ini semua dimulai dari sosial media. Kalau dulu Instagram itu kan belum terlalu terkenal, Wak. Kebetulan saya mulainya dari tahun 2012 tapi itu ngeblog. Jadi di website kita tulis cerita. Kalau dulu blog tuh kan kebanyakan hanya tulisan, jarang ada yang foto, jarang video. Berubahlah sekarang ke eranya ke foto, itu tahun 2015. Buat akun Instagram yang khusus emang memposting foto-foto makanan, biar sebenarnya tuh hobi aja. Jadi kita biar tahu sebenarnya uang jajan kita tuh habisnya buat makan apa sih. Biasanya kan gitu. Kita kalau misalnya beli belanja jajan itu kadang suka lupa. Nah, kita suka fotoin, kita simpen. Kalau di handphone tuh kadang memorinya suka terbatas. Jadi kita buatlah online. Jadi simpennya di Instagram. Nah, kalau di Instagram kan gratis, nggak perlu bayar langganan. Nah, udah awalnya cuman koleksi pribadi, tiba-tiba banyak yang follow, banyak yang lihat, banyak yang nanya beli di mana, harga berapa, rasanya gimana. Berkembang lah dari 2015 sampai sekarang 2025. Dari awal-awalnya media sosial keluar ya. Iya, lagi booming-boomingnya betul. Instagram lah ya. Terus bisa dijadikan apa ya? Kayak promosinya para pembuat kuliner. Iya, UMKM. Iya, UMKM. Nah, kalau dulu tuh hanya foto. Berubah menjadi video blog itu ketika banyak orang yang nyoba mukbang gitu Iya, kan. Dari 15 detik. Iya, jadi 30 detik, Iya. jadi 45, jadi 60, jadi sekarang bebas. 3 menit bisa. Oh, bebas ya sekarang ya. Iya. Terus udah, jadi sekarang orang lebih gampang bikin video karena iya, kalau benar-benar. video tuh ya suaranya ada, visualnya ada, dia bisa mendubbing cerita juga. Jadi ya itu latar jadi belakangnya. Jadi awal-awalnya coba-coba buat Betul. tulisan. Katanya mulai tulisan dulu ya? Iya, tulisan dulu dari blog. Blog. Awalnya kan food blogger,
berkembang jadi food vlogger karena kebanyakan sekarang yang dibuat video bukan tulisan lagi. Iya. Karena kalau tulisan jarang ada yang baca. Iya. Iya, kalau Tapi mungkin teman yang di-share aja baca ya. Iya. Itu pun tidak terlalu banyak ya. Iya, orang masyarakat tuh netizen tuh kadang kalau misalnya baca caption pun Nah, susah ya. ya. Dan kalau dari awalnya itu kemarin UMKM apa dulu yang pernah masih ingat nggak apa yang pertama dilakukan? Oh ingat banget itu. Masakan apa gitu loh? Iya, jadi kayak istilahnya pelaku UMKM pertama yang percaya untuk dipromosiin itu ada Thai tea dan green tea tahun 2015. Masih ada usahanya? Sekarang udah enggak karena itu dulu UMKM kan, dapur rumahan. Iya. Nah, dari kalau sekarang udah nggak jualan Thai tea sama green tea lagi, tapi dia tetap jualan. Nah, dan aku tuh masih kontak dan aku masih menjaga hubungan baik karena kalau dulu tuh kan ngerasa percaya banget gitu sama kita yang bukan apa-apa. Itu dulu waktu aku masih ingat juga followernya baru 836 orang followernya. Tapi udah Mbak bisa minta tolong nggak promosiin gitu. Oke. Jadi kalau belajar mengajak ngobrol wawancara itu dari mana ya bro? Nah, kebetulan ya Wak, aku dari tahun 2012 sampai 2015 itu di radio juga. Oh pernah. Pernah, Radio tapi mana? Play FM. Oh, broadcast juga ya. Tapi bukan jadi announcer, jadi produser. Oh gitu. Yang- Masa-masa kuliah ya? Atau Iya, masa-masa koas. Oh, iya. Jadi sambil koas sambil ya coba-coba lah kerja ya di lintas bidang. Iya. Nah, tapi sangat akrab dengan mixer, dengan mic, dengan acara. Tapi aku dulu tuh yang jadi produsernya, yang bantu nyari materi buat siaran. Oh gitu. Tapi tetap ada hubungan lah. Iya. Jadi bisa bisa katakan ya terbiasa dengan pertanyaan, dengan obrolan-obrolan. Nah, Mbak Dina ini kan dokter gigi sehari-hari. Iya, alhamdulillah. Ada waktu untuk menikmati kuliner juga sih? Iya, jadi gini aku Atau masak sendiri atau beli gitu? kalau karena kan waktu tuh 24 jam tuh sehari Iya, ya, Wak. iya. Praktek pagi 3-4 jam. Nah, terus praktek malamnya ada 4 jam dari jam praktek pagi dari jam 8 sampai jam 12. Praktek malamnya dari jam 5 sampai jam 9. Nah, dari jam 12 sampai jam 5, nah itu yang biasa aku pakai buat visit, ngedit video, Iya. atau ketemu orang, ketemu UMKM, ketemu klien. Jadi rapet bener ya. Mumpung masih muda ya, Wak, masih usia produktif, jadi Benar. dikejerin gitu. Karena kalau kitanya santai-santai ya waktu kan terus berjalan. Betul. Kebetulan juga emang orang banyak yang nyari, kenapa enggak selagi kita bisa bantu gitu, Wak. Oke. Jejaring antar food blogger sendiri yang ada di Nusantara atau mungkin di Palembang lah, kuat gak gitu Pak? Lumayan, jadi kita saling support, saling dukung. Jadi kalau misalnya satu bikin konten kita langsung ramein, kita like, kita komen, kita share gitu. Jadi antara satu food blogger dan food blogger lainnya juga punya ciri khas konten masing-masing dan rezekinya juga masing-masing. Jadi kayak misalnya ada yang dia kadang emang ngebahas street food ya, jadi makanan-makanan yang makanan street food yang jajan-jajanan. Nah itu ada khusus. Untuk yang makanan pinang-pindangan, pempek-pempekan tuh ada juga. Iya. Atau ada yang kue-kuehan, dessert tuh ada juga. Jadi emang mereka masing-masing punya specialty ya. Tapi kami tidak menutup kemungkinan, maksudnya tidak menutup bahwa kami hanya khusus membahas ini. Cuman kalau sekarang lebih banyak yang kayak orang paham gitu. Oh kalau misalnya mau bahas kopi mending undang ini. Kalau misalnya kita punya coffee shop mending undang yang ini gitu. Karena pasarnya beda-beda. Iya. Kalau Dina sendiri? Nah, kalau aku kebanyakan karena follower aku dari zaman dulu sekarang udah jadi ibu-ibu. Nah, jadi lebih banyak kalau aku ngebahas kayak restoran keluarga yang bisa ngajak keluarga, yang kids friendly, yang bisa bawa anak-anak dan anak-anaknya nyaman. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak kafe-kafe, kopi shop yang sekarang tuh kurang mungkin ya. Tapi kan? kalau kopi shop atau kafe ada anak-anak juga, Ya keluarga bisa, bisa ya. Jadi Iya, nggak tempat menutup bermainnya kemungkinan, ada betul. gitu ya. Oke. Tapi emang harus update sih, Wak, karena kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangannya,
kita tuh nggak tahu kalau ternyata Palembang tuh udah sekeren itu dibanding zaman dulu. Udah banyak banget coffee shop dan kafe-kafe yang makin bertumbuh dan makin bermunculan. Menyamai level di Jakarta gitu. Oke, dengan unik, klasik dan macam-macam lah Iya, ya. temanya Dengan beda-beda. fasilitasnya Betul. tambah-tambahan ya, plus-plusnya. Dan kalau food blogger ini kan lagi rame nih sekarang di nih, Cicip ya. Pernah merekomendasi atau bisa dikatakan apa kalau kata testimoni atau apa? Iya. Ada yang menjatuhkan. Iya benar. Kalau Dina sendiri? Kalau dari dulu aku tuh udah prinsip kita tuh adalah gini, kalau misalnya memang nggak cocok di kita nggak akan posting, kita jangan nggak akan ngejelek-jelekin. Karena kita tahu sesusah apa mereka ngebangun brandnya, susah apa mereka berjualan, susah apa mereka masaknya aja, sesimpel itu. Jadi kalau misalnya memang dirasa kurang, dirasa ada yang tidak sesuai, kayak kan mungkin juga pada saat mereka bikin ke kita kan bagus gitu, tapi ketika kita makan sendiri tiba-tiba ada rambut lah, terus kadang ada yang ada ulet kecil di sayur gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak perlu kita posting dan kita sebarin, cukup kita kasih tahu aja ke ownernya bahwa mungkin ada kualitas kontrol yang turun ketika mereka tidak ada di lokasi gitu. Jadi kalau untuk yang begitu-begitu tuh pantang, kalau aku pribadi prinsip pantang banget. Ada yang emang kayak menghalalkan lah, maksudnya kayak Demi konten lah, demi naiknya iya, konten. demi insight. Iya. Nah, karena yang kayak gitu-gitu kan cepet langsung viral tuh. Kalau misalnya kita ngejelek-jelekin orang, pokoknya orang netizen Indonesia tuh sangat-sangat haus akan drama. Betul. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perseteruan lah, intrik lah, langsung cepet tuh. Gitu. Cepat ya. Jadi cobalah untuk berpikir positif, jangan sampai ya kita naik tapi yang lainnya rugi, dirugikan gitu ya. Benar. Apalagi kena imbasnya ke makanan yang ini makanannya kayaknya nggak layak, padahal cuma satu tempat. Betul. Jadi kayak satu tempat, kadang malah dari satu tempat cuma satu makanan, cuma pada saat itu karena review yang jelek bikin turun semuanya, terus pegawai-pegawainya dipecat, tutup restonya. Itu kan berarti kita udah ngejatuhin dan nutup rezeki banyak orang. Iya. Kalau gitu Dina nggak pernah dibayar atau gimana? Atau pernah dibayar untuk coba icip-icip gitu? Nah iya, kadang kalau misalnya ada resto baru, kita resto baru yang emang ngundang, ada yang ngundang khusus untuk grand opening gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang kayak mereka udah lama terus pengen ngeluarin produk baru, itu kadang mereka khusus mengundang untuk nge-review, jadi ngasih masukan dan ngasih endorsement yang emang bagus gitu kan di media. Karena sebenarnya gini Wak, karena kita punya kredibilitas ya, jadi para follower juga percaya gitu. Kalau misalnya emang kita konsisten ngejaga gitu. Kalau misalnya kan mereka tuh nggak mau dong coba-coba beli ngeluarin duit, tapi kalau misalnya mereka nggak suka kan rugi di merekanya. Jadi kita sebisa mungkin bisa memberikan gambaran yang jelas sampai mereka merasa oh ini sesuai nih dengan selera aku, ini nggak sesuai, jadi nggak usah dicoba kayak gitu. Jadi kadang emang ada yang berbayar, ada yang enggak, ada yang memang aku jajan sendiri, ada yang memang dikhususkan untuk promosi gitu. Kebanyakan masih wilayah dekat rumah atau? Kalau sekarang kalau di Sumatera Selatan udah hampir semua ya datanya. Di Palembang ini dari Pelaju, Jakabaring sampai ke Kenten semuanya sudah emang diubuk-ubuk. Tapi kalau misalnya yang keluar kota, di mana paling dekat? Kayu Agung, Prabu. Kalau lagi jalan keluar ya. Ya, karena yang bisa diakses aja lah dengan kendaraan kan. Dulu pernah ada yang mengundang ke Muara Enim dulu, aku mikirnya gini, kalau ke Muara Enim harus penginapan segala macam, kosnya kan besar gitu. Apalagi kalau misalnya aku gak ada keluarga. Tapi karena aku ada keluarga di Lampung tuh yang rajin ngundang. Karena aku juga nggak netapin biaya akomodasi. Tapi kalau kayak barangnya dikirim, coba di rumah. Itu juga bisa karena lebih cepat, lebih lama ya. Karena mereka UMKM kan kadang ada yang nggak punya toko, online jualannya. Kalau online jualannya gitu ya dia kirim ke rumah. Kadang emang khusus untuk yang online gitu, yang langsung dimakan. Karena kalau misalnya kayak gitu kan lebih murah mereka kosnya kan, lebih murah harga dasar, harga modalnya akan lebih murah jualnya, lebih gampang lakunya. Oke.
Mbak Dina kan kalau setiap makanan ini kan kalau dicicip oleh salah seorang ada orang lain ya mungkin satu dengan satu orang lain beda-beda itu rasanya tuh di lidahnya. Nah bagaimana kalau menyikapi dari Mbak Dina sendiri ada yang ada 2 atau 3 level vlogger yang beda-beda mentestimoninya tapi tidak menjatuhkan gitu. Tadi Jadi sebenarnya lihat preferensinya juga sih, iya, Wak. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dia suka manis, misalnya dia pemakan manis gitu ya, kayak dia suka makan kue, makan Iya. yang basah-basah gitu. Berarti mungkin dia agak kurang di makanan-makanan yang gurih, yang Iya. asin gitu kan. Jadi ketika memang makanan-makanan seperti itu tidak cocok di lidah mereka, ya nggak perlu kita lihat juga gitu. Lebih cari yang lebih cocok aja dengan preferensinya. Terus kalau misalnya mereka pun kayaknya sadar sih, Wak, kalau misalnya mereka memberikan review yang buruk, pasti akan menjatuhkan juga dan imbasnya tuh bisa jadi bumerang. Dia bisa naikin insight tapi dia bisa bikin jelek namanya juga. Kayak kasus yang itulah ya. Kemarin ya. Tahu ya, Wak ya. Iya, iya. Jadi sekarang aku setiap ke kafe-kafe ada tuh tulisan stiker ditempel. Yang bernama ini dilarang masuk. Ada tandanya sekarang, Wak. Di Palembang juga. Di Palembang belum ketemu sih. Kemarin ketemunya di Lampung. Oh, ada. Di Lampung ketemu, di Jakarta udah tersebar. Karena deket ya Jakarta Iya, Lampung ya. Belum jadi masuk ke Palembang. Trennya udah dari Jakarta ke Lampung. Nah mungkin kalau di Palembang juga udah ada sih. Nanti kalau ada mungkin aku kasih tahu ya. Iya. Karena yang kayak gitu-gitu akan lebih cepat nyebarnya dan jadi ngejatuhin diri dia sendiri. Jadi kerugian juga food blogger juga yang lain Betul. ya. Iya. Jadi, Sedangkan food blogger sekarang tuh ngerasa kayak, oh ini mata pencarian. Nah kalau jadi mata pencarian harusnya dijaga dong dengan hubungan dengan klien sebaik-baiknya. iya. Gitu kan. Wak. Kalau melihat dari kacamata pencarian, mematok harga nggak khusus Dina? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk matok harga atau enggak itu kita ngelihat dari UMKM-nya sendiri sih kapasitasnya. Kalau misalnya kayak dia di pinggir jalan yang dia tuh gelar dagangannya ya jam 3 terus ditutup lagi dagangan udah nggak ada apa-apa jam 5. Itu nggak mungkin kan kalau misalnya kita kayak matok harga mahal banget Iya, kan iya, di situ. Tapi kalau misalnya yang udah resto gede punya banyak cabang dan dia bisa ngundang seluruh food blogger, nah berarti kan emang kita harus Betul. secara profesional ya, Wak. Kita Profesional, ngundang tim, kamera ada 1 2 3 gitu. Iya. Kita dubbing, kita buat videonya Pakai bagus. pencahayaan gitu ya. Iya. Dengan modal-modal itu kan. Betul. Jadi butuh equipment, Iya. butuh orang-orang yang bekerja di situ. betul yang dia bayar sesuai yang dia dapatkan. Tapi kalau yang kayak di street food tuh kayak aku ngonten dengan tanpa tekanan untuk bikin video yang bagus. Bikin aja. Santai ya. Tapi yang kayak gitu yang kadang justru viral, justru meledak karena kita ngangkat kan dan Yang itu realis lah ya. Iya. realistis dia tuh mereka paham sekarang netizen, Wak. Itu butuh nggak diajak ngobrol yang punyanya? Nah, Biasanya kalau Dina. kadang yang jaga tuh pegawai sih, Wak. Oh, Kadang kalau misalnya kita nanya dulu ini yang punya ya, Wak, yang punya ya, Kak. Oh enggak, ini yang jaga aja, yang punyanya lagi kerja, lagi keluar beli bahan baku. Nah tapi kalau misalnya udah ketemu sama yang itu, langsung nanya tuh ngobrol dari kapan bikinnya, kok kepikiran, idenya dari mana, harganya segini apa pernah naik kayak gitu. Dari situ baru kita bisa ngasih informasi yang juga nggak melulu tentang rasanya begini, harganya begini, ini tuh enaknya gini-gini, nggak monoton, apalagi 10 tahun bikin IG ini, bikin akun ini sudah 7.000 postingan aku, Wak. 7.000. Iya 7.000 Tidak dihapus. lebih. Nggak ada yang dihapus satupun. Masih 7.000 ya. Iya, Oke. 7.000 lebih. Jadi kalau mau melacaknya scrollingnya lama banget. Oke, dari 7.000 postingan, mungkin ribuan juga kuliner sudah dinikmati. Itu biasanya punya stiker khusus ya kalau sudah pernah berkunjung. Nah, Itu mungkin. kalau dulu tuh sempat kepikiran, cuman aku mikirnya Jadi kalau pengen tahu di mana tuh album nggak Dina sudah pernah datang atau sudah pernah rasakan ada stiker gua gitu. iya pengennya bikin kayak gitu, tapi aku mikir kok kayak vandalisme ya. Kita nempelin di properti orang, Wak. Iya, kan, dan itu pun kalau misalnya mereka kayak ganti. Kayak tanda apa ya enggak ya? Enggak sih, jadi yang aku bikin tuh adalah ya di Instagram. Di Instagram tuh sekarang kan bahkan bisa dipin kan, Wak. Nah, kalau misalnya untuk kayak stiker gitu aku mikirnya izin dulu tuh kan, terus kadang nggak enak. Kadang kalau misalnya mau pun
aku ngerasa nggak pantas. Iya, Kayak iya, aku belum bukan ya. Bu Siska Suitomo atau Pak Bondan Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi aku ngerasa belum pantas lah aku bikin recommended kayak gitu. Tapi kalau lumayan loh, ada 7.000 Iya, konten. banyak yang nyariin kayak gitu. Cuman aku dari akunya sendiri belum ngerasa sepantas itu, Wak. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kalau misalnya aku ada basic memasak, basic sekolah Ya. kuliner ya mungkin aku ngerasa oke lah ya. Cuman kan kalau kayak gitu kan lebih kayak pengalaman aja ya. Nah, nyempelin itu tuh stiker itu aku ngerasa nggak enak. Belum pede ya. Iya, belum pede. Iya, oke. Oke lah, nanti kita akan masuk sesi kedua. Apa yang dilakukan oleh Dina bukan hanya food vlogger ya, Dor Galo-Galo, tapi beliau ini memfounderi atau bisa katakan membuat awal ya Iya. satu kegiatan yang luar biasa. Nggak tanggung-tanggung, pameran Food food festival. festival terbesar di Kota Palembang. Sebesar apa ya kita akan balik lagi setelah yang berikut ini untuk Dor Galo-Galo di mana berada di program Suara Komunitas. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang.
di Sriwijaya Pagi. Kembali di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar dengan program acara Suara Komunitas ya bersama Dr. Gigi Dina Oktaviani MKes ya selaku food blogger Palembang dan juga founder dari sebuah program food festival terbesar di Palembang ya. Dan kita lanjut kembali obrolan-obrolan kita bersama narasumber kita Dina. Katanya mau ngadain acara apa? Iya, alhamdulillah hari ini bakal grand opening untuk acara food festival Foodies Palembang namanya. Festival Foodies Palembang yang jilid 9, Wak. Oh, sudah 9 kali dong. Iya, sudah 9 kali. Aku pikir baru perdana sekali. Iya, udah 9 kali dari kita ngadain yang pertama tuh di 2022 gitu. Jadi itu pun sebenarnya project nekat ya, Wak. Yeah. Nekat karena kita sebenarnya bukan IO, kita nggak punya basic bikin acara. Kita ini benar-benar yang bikin acara niatnya bagus untuk ngangkat UMKM ketika mereka kolaps karena COVID. Yeah. Nah, pada tahun 2022. 2021 kan kolapsnya kan. Yeah. Nah, 2022 kita bikin ketika memang sudah bisa kumpul lagi, udah bisa rame lagi. Nah, itu pun kita nyari tempat yang benar-benar emang nggak makan budget, bisa kerjasama. Tapi itu Dina sendiri yang mengerjakannya. Teman-teman food blogger juga Pak dari mungkin dari konten kreator juga ya. Nah jadi untuk yang FFP ini namanya kita sebut FFP itu cuma ada 4 food bloggernya. Ada kuliner enak, jajan Palembang, makan lemak sama makan pakai receh. Terus untuk IO-nya kita pernah minta bantuan dari Kagum Planner. Jadi itu semuanya modal nekat. Dan dulu tuh mikir gini, ya kalau misalnya gagal, dulu tempatnya di Sriwok, Wak. Di Sriwok yang jauh banget dan tempat kata orang tempat jin buang anak saking nggak ada yang mampir sana. Di awalnya Sriwok. Iya, Sriwok yang kecil yang belakang. Tapi masih ada sampai sekarang. Sriwoknya masih ada. Tapi kalau untuk acaranya pindah-pindah ya. Pindah-pindah sekarang. Iya. Jadi kita ngadain kalaupun misalnya gagal ya nggak masalah. Yang penting niat kita baik. Ternyata meledak. Rame. Karena itu baru pertama kalinya food festival yang bukan di mall. Berapa tenan awal-awalnya? Tenannya sekitar ada 50 tenan. Tapi belum bicara tentang terbesar di Palembang ya? Belum. Baru 50 tenan dan itu pun yang kayak kita tuh susah nyarinya. Maksudnya untuk pertama kali yang percaya sama kita kan ya bisa dihitung dengan jari lah. Betul. Emang bisa bikin acara bukan di mall, siapa yang datang, siapa yang ramein. Bukan EO juga ya. Ternyata rame, alhamdulillah karena semua makanannya tuh unik-unik. Makanannya 50 tuh. Iya, kita yang benar-benar kita dan pilih. Campuran ya? Iya, campuran. Ada yang kaki lima. Ada yang restoran. Bahkan ada yang pecel lele juga kemarin buka di situ. Apa ciri khasnya pecel lele begini? Mungkin sambelnya mungkin. Iya, pecel lele yang langsung diulek itu sambal dadak. Iya, benar, itu tahun 2022 mana ada coba festival yang ada pecel lele tuh tenannya kan. Iya. Jadi kepengen ya. Terus ketika meledak itu udah tuh semua pengurus mall datang ke kita. Ayo dong ngadain di sini, ngadain di sini. Bingung lah kita kan. Nah itu kita buat Agustus 2022 ketika meledak euforianya karena cuma 10 hari kemarin bikin. Tapi orang udah masih nanyain, ayo dong bikin lagi karena mereka seneng gitu kan. Seru banget datang ke situ, nggak bayar apapun, mau jajan boleh, nggak jajan juga nggak apa-apa. Cuma nikmati aja. Acara ada setiap hari, bisa nyanyi bareng, bisa karaoke bareng. Betul. Gitu kan. Semua pengurus mall datang. Akhirnya kita pilih yang deket dulu nih dari Sriwok PTC. Kita pilih di Palembang Trade Center. Itu kita ngadain yang jilid 2 bulan September. Sepanjang parkiran depan PTC itu kita pakai, Wak. Ada mungkin sekitar 120 tenan. Berapa hari? 10 hari juga. Tambah meledak dia, Wak. Tambah rame, tambah besar, tambah gede. Nah, dari situ udah. Tapi karena jaringnya kuat juga ya. Iya, alhamdulillah karena ketika kita bikin kontennya, bikin videonya, itu nyebar sampai kemana-mana. Sekolah, mahasiswa, keluarga.
Sampai katanya waktu itu bikin macet sepalembang dari Yang di depan mall tuh. iya dari PTC sampai Polda. Iya. Karena pada saat itu kita ngadain 10 hari. Nah 3 hari terakhirnya ada konser mall, ada konser juga artis di belakang. Oh iya. Di PTC yang Jadi- green venue-nya di Jadi belakang. mendukung juga itu. Iya, Jadi 10 hari itu berapa tenan yang kedua? 120-an. Nambah lagi ya. Nambah lagi acaranya 10 Nah, hari. sekarang udah berapa sekarang? Kalau sekarang kita lebih kayak fokusin. Kalau dulu kan sepanjang Iya, parkiran itu kita parkirnya. pakai buat tenan. Nah, sekarang setengah dulu, setengah buat area makan, setengahnya buat tenan. biar nggak crowded ya. Iya, karena mereka kemarin ngeluh. Iya, tempat duduk Iya, nggak ada. tempat duduknya nggak ada, tempat duduknya nggak ada. Ngapar-ngapar aja nggak boleh security. Aja, Wak. Iya, Jadi iya. bener-bener oh iya deh, karena ketika kita ngadain sampai 9 kali kita Iya. tahu tuh, oh ternyata kalau misalnya datang bawa keluarga mereka, kalau iya. mereka datang bawa keluarga jajannya lebih banyak, butuh tempat untuk Betul. makan lebih luas gitu, Oke. spendingnya bakal bisa lebih banyak. Benar ya. Jadi beragam lah yang dijual tadi. Nanti kali ini berapa ya rencananya? Ada lebih 80 atau kan? Oh enggak, sekitar 70-an 70-an ya. tenan. Kenapa bisa dicap dengan terbesar di Kota Palembang? Karena pas yang anniversary 1 tahunnya Mm-mm. itu kita ngadain di belakang di depan Hotel Windam di tanah lapang yang gede banget itu, Wak. Oh, oke. Nah itu kita ngadain selama sebulan dengan bawa wahana permainan. Jadi kayak Tapi itu mereka kerjasama ya? iya kerjasama Bukan kayak kita sewa gitu kan? pasar malam. Iya, Jatuhnya pasar malam ya, iya, yang iya. ada yang ada roda lambung, Oh, iya, ada iya. kora-kora, ada 14 wahana permainan. Aha. Itu dengan tenan yang sekitar 220 tenan. Wih, yang itu yang terbesar. Iya. Itu yang diklaim terbesar ya Iya. sebenarnya. Yang keberapa tadi? Itu yang kelima. Yang kelima. Iya, Festival Foodies Palembang Jilid Setelah 5. itu kita sudah merasa terbesar. Iya. Dah santai aja. Yang Santai penting yang aja. penting yang nyaman orangnya datang gitu. Ya kita benar-benar udah semua orang jadi udah tahu lah, Dinas Pariwisata juga berterima kasih. Ya baik yang kota, provinsi. Jadi itu yang mengadakan nama besarnya apa? Dari komunitas besarnya apa? Kalau belum ada, Belum, jadi kita hanya person-person aja. punya tim sendiri. Bukan kayak nama Dina Production atau Oh enggak, jadi emang kita pakai tim sendiri dan orang-orang yang kerja di situ kita yang hire, kita yang cari, kita yang seleksi, kita yang pilih. Jadi sistem ini ya, apa kayak independen gitu ya? Tanpa ada komunitas-komunitasnya gitu. Kecuali kalau misalnya memang ada yang mau support kayak promosi. Nah, itu Tapi jadinya dari ini ke 10 ya? Ke ini 9? hari ini 10. 10. Dari yang 1 sampai 9 itu pernah merasakan uangnya berkurang atau Oh, pernah. kayak Jadi, rugi gitu ya? sebenarnya bukan uang yang berkurang, Atau jadi kayak pendapatan kurang gitu? ketika kami bikin muncul yang lain. Masalah. Muncul yang lain, Wak. Jadi Oh, ini rame, kita bikin juga yuk. Contoh, mencontoh. Iya, bisa dibilang copycat lah ya, tapi oh jadi yang awali kayak bazar-bazar food festival itu dari Dina yang di Palembang? food festival yang setelah banyak yang lain gitu. Betul. Oh, gitu. Karena mereka ngerasa dulu kan nggak ada tuh yang nyoba, nekat lah. Nggak ada yang mau rugi, Wak. Kayak misalnya nyoba-nyoba, kalau misalnya nggak ada yang datang ya berarti Palembang belum siap untuk itu. Betul. Ternyata Palembang sesiap itu dan mereka ya udah langsung coba bikin cuman usaha bisa ditiru tapi rezeki kan nggak bisa di Benar. kopi gitu. Jadi ada apa ya, bisa dikatakan gimmick-gimmick, terus ada bumbu-bumbunya yang punya Iya, Dina yang nggak bisa dipakai orang lain. idenya yang Ide orang ya, nggak oke. nggak bisa ngopi pasta dari kepala aku. Tapi kita juga bersyukurnya gini, oh berarti kita jadi pionir ya, memprakarsai gerakan-gerakan kreatif. Dan itu sangat bangga sekali Iya, ya. dan itu membangun kota juga. Betul. Gitu. Jadi Biar nggak apa-apa orang-orang lain yang ngadain lainnya. Iya, yang betul. penting Jadi sama-sama itu. bahkan kita saling mendukung. Kalau misalnya ada festival pada saat yang mereka ngadain, kita nggak ngadain, kita datang, kita Betul, jajan. Karena iya, tenan-tenannya rata-rata pelaku-pelaku festival yang emang sering kita adain Itu juga. juga ya, oke. Jadi emang kita ngedukung, sama-sama ngedukung kok. Ya.
Untuk hiburannya sendiri Din, kalau biasanya itu pakai artis-artis enggak itu? Nah, kita tuh nyesuaiin, Wak. Jadi kalau misalnya kita kayak hari ini kan konsepnya libur lebaran nih. Ah. Kita undang gambus. Oh, musiknya Iya. ya. Lomba-lombanya ada lomba dai cilik. Oke. Kemarin juga kita rencana mau undang ustadz berceramah tapi pakai mendongeng. Ya gitu, yang istilahnya emang bisa dinikmati secara gratis Ya. untuk masyarakat halayak ramai, tapi juga menghibur dan tidak apa ya, tidak monoton, Betul. tidak biasa aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak libur anak sekolah, itu kadang kita undang kayak wibu, penggemar-penggemar anime. Pasti rame itu. Iya, terus Satu kalau orang terkabar banyak yang berkabar ya. komunitas yang kayak gitu kan butuh tempat, Wak. Betul. Butuh tempat untuk datang, untuk istilahnya mereka berekspresi. Dan tidak perlu dipungut biaya apapun, mereka senang banget. Betul. Ya. Apalagi kalau misalnya kayak tahun baru, libur-libur kayak gitu, Wak. Jadi emang sebisa mungkin Palembang ini kan butuh tempat Ya, untuk berkreasi, ya. Benar, Rekreasi benar, pun ya. mereka butuh. Makanya kalau libur banyak ke mall, nah kita bikinlah cara di mall itu. Betul. Ya. Jadi ya tadi ya. Kalau ke kampung-kampung pernah nggak kira-kira festival? Ada pemikiran nggak? Karena ada festival kayak jajanan lama gitu. Jadi kalau untuk yang kayak gitu-gitu, Palembang kembali temanya kan. nah, Ya. itu kita lebih kayak mendukung gerakan dari pemerintah aja. Kayak festival Lorong Roda, kita tuh jadi itunya, Supporting ya? iya, supportingnya, Iya. influencer yang bantu naikin kontennya. Tapi kan sayangnya tuh cuma 2 hari 3 hari gitu kan, Wak. Iya, iya. Kita datang hari ini, kita bikin kontennya, pengunjung atau netizen yang lihat itu paling nyimpen dulu, dikiranya lama, ternyata besoknya udah habis gitu kan, gitu sayang. ya. Tapi kita juga pernah tuh dimintain tolong sama pemerintah untuk bantu festival rempah. Nah, Di mana tuh, Pan? PTC, Oh, iya, festival iya, rempah iya, yang iya. ada dari Tulung Selapan, Empat Lawang, iya, iya. yang mereka bikin booth dan membawa hasil karya Iya, iya, iya. daerah Oh, mereka. Ada yang buat Bentuknya kuliner ya? betul, Iya. ada yang kuliner khusus di boothnya, Bukan ada yang rempah-rempahnya bukan, tapi kulinernya banyak di jadi kayak ada yang buat kopi, Iya. jahe, itu kan bisa dicicipin kan. Selain ada yang bisa dijual juga. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya untuk kayak gitu tuh pemerintah juga udah tahu, oh bisa gandeng para foodies ini nih, karena mereka bisa minta tolong dan kami sangat bersedia menolong Iya. apapun untuk UMKM dan Kota Palembang. Nah, Jadi sudah banyak lakukan dan ini ke-10 untuk Ini ke-9, food Pak, festival. ini Ke-9 ya. iya. Ke-9 berapa hari rencananya? 10 hari juga? 6 hari 6 rencananya. hari dan di PTC juga pasti. Iya, ngepasin sama hari libur Ini ya. hari pembukaan ya. Ini hari pembukaan. Dan apa sih yang menjadi ciri khasnya? Apa yang jadi yang bisa diperkenalkan di festival kali ini? Nah, kalau misalnya di festival kali ini tuh Ada hubungan dengan lebaran nih? Apa banyak hubungan ketupat nggak yang daging? Kayak- jadi sebenarnya lebih kayak kita pengen UMKM itu apa ya, tiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu berkreasi, tumbuh dan nggak monoton. Jadi produknya muncul lagi. Makanya kita kadang ngadain tuh setahun tuh sampai 3-4 kali ya, biar yang belum kebagian bisa ikutan lagi, yang udah kebagian, yang udah pernah ikutan ya silakan bikin cari ide lagi yang baru, jadi nggak monoton. Jadi kalau yang viral-viral masih juga nanti pamer Iya. di festival ini. Yang viral-viral yang unik-unik, yang kayak nggak kepikiran. Contohnya apa kira-kira yang dulu yang itu- dipamerkan? Dulu itu sempet ada yang mochi isi stroberi, Wak. Kalau dulu kita kan mochi isi kacang ya, Wak ya. Ya, sekarang ada yang macam-macam isinya. Iya, mochi isi stroberi, mochi isi anggur. Nah, bahkan sekarang sudah dari yang cuma jualan online, dia sampai udah punya toko sendiri di rumah sama toko di mall. Berarti kan sudah menaikkan taraf UMKM-nya sendiri kan. Nah, itu yang sebenarnya goal kita. Jadi yang kalau bisa mereka ikut festival itu, mereka dapat branding, dapat dikenal masyarakat luas, nggak cuma beli pada saat datang ke festival, tapi repeat order Ya. terus-terusan dan Jadi mereka bisa bisa pesan terus ya. punya modal untuk bikin toko sendiri. Nah, di situ Ya, jadi itu bangganya tuh sukses luar ya. biasa. Daripada diundang datang lagi ada toko sendiri gitu. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Oke, kembali ke kuliner Nusantara. Ini ada di sesi terakhir mungkin ya. Selain tadi ada pameran, pasti juga di pameran atau di expo ini kan ada apa, di food festival ini kan pasti ada makanan Nusantara ya. Pasti. Termasuk pecel lele tadi, Pak. Ya. Mochi dari Bandung, ternyata di Palembang. Ya. Kalau menurut Dina sendiri,
Palembang ini layak nggak bagi kota kuliner? Oh sangat layak ya Wak ya, apalagi netizennya sangat suka makan, sangat suka makan dan mereka tuh melihat makanan itu sebagai rekreasi. Iya. Jadi Tapi ada slogan di Palembang. apa tuh Wak? Nak banyak, nak Murah, murah. nak lemah. Oh itu emang dari awal aku Iya, iya. udah tahu banget orang Iya, iya. Palembang tipikalnya begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya begitu kan nggak bisa, kalau nak murah sama nak banyak, nggak mungkin nggak mungkin lemak. Iya, iya. Kalau nak lemak dan banyak nggak mungkin murah ya. Benar, Kita nggak bisa milih tiga-tiganya. Benar. Dan orang Palembang sebenarnya ngerti sih, cuman slogannya Iya, pacak lemak, pacak Iya, iya. banyak, pacak murah, pacak gratis. Iya, gratis itu yang oke. Jadi ya kalau untuk Palembang sendiri Heeh. ya dari pindang aja kita bisa banyak banget nyobain segala jenis pindang kan. Nah, dari pempek aja dari satu adonan bisa jadi 8 atau 10 jenis Wih, benar. kuliner. Nah, jadi sangat-sangat cocok ya. Apalagi kalau misalnya di Palembang sendiri kan wisatanya emang bukan ke gunung, bukan ke pantai. Iya, Nah, walaupun ada paling sungai ya. iya, jadi ya ke resto ini, ke resto ini, nah Iya, ke iya, iya, Kampung iya. Kuto makan ini, ke Iya, iya. mana makan ini gitu. Iya, iya. Jadi sangat-sangat cocok kalau misalnya emang ada orang yang ke Palembang nih makannya banyak dan enak-enak. Iya. Jadi apalagi pinggir sungai, naik kapal sambil yang menikmati Sungai Musi. Betul. Oke. Jadi kalau apa saja yang bisa kita mungkin kita apa namanya mendirect atau mengkaryakan kuliner kita membuat lebih bagus lagi. Kata tadi harus inovasi atau apa itu kalau Sebenarnya harusnya ya kalau misalnya dari yang dari punya kita Palembang ya. ya, kalau dari konten dari kita sendiri pengennya, dan sekarang kan semua orang bisa jadi content creator ya Wak. Semua orang bisa bikin video, Betul. semua orang bisa posting apapun di media sosialnya. Sebenarnya kayak mereka sendiri mengangkat pempek aja kan udah sampai internasional kan Wak. Jadi salah satu makanan terenak di dunia pempek itu selain rendang. Iya. Nah, kalau misalnya dari orang Palembangnya sendiri juga rajin mengangkat gitu kan, kemungkinan Palembang itu bisa lebih terkenal dengan makanannya gitu. Karena sekarang aja pempek udah saking mendunianya, orang-orang bikin jokes, kapal selam aja kita makan segala Iya, macam iya, kan. iya. Nah, kalau misalnya kalau untuk konten kreatornya sendiri mungkin udah setiap bulan kali, setiap minggu mungkin mereka ngonten makan pempek, makan Nah, kue. ya, tapi mana cara mau yang beda dengan beda lain gitu makan pempeknya atau mungkin tadi ya di sungai gitu. Ya biasanya kalau Palembang sendiri kan sudah ada acara tahunan ya Wak, Iya, kayak rekor muri makan 1000 pempek Iya, bersama, makan Ya ada event-event gitu ya. iya, dan sama lah kayak kemarin yang kita masak 300 kg daging dan 1000 ton ayam. Nah itu Iya. kan sebenarnya bisa jadi ajang kita untuk mempromosikan Palembang Dina ikut gitu. juga sudah. Kemarin kebetulan lah udah pulang Wak. Oh, oke. Ya jadi ya bantu dari posting aja. Oke. Ya, Jadi belum bisa datang. Betul. Nah itu kalau misalnya emang ada agendanya di tiap tahun ya konten creator bisa datang, bisa ikutan gitu kan. Mungkin bisa diisi dengan ini ya. Pada saat food festival juga nanti ya. Betul, kayak Jadi si Dina punya nanti mungkin masak bareng atau gitu. bisa. Cuman kalau masak bareng yang di situ kan kurang rame ya, Pak. Atau mengajari masak gitu. Nah, iya kalau di acara festival aku kadang ada pelatihan bikin Iya, gitu. puding, Heeh. kadang ada pelatihan itu. Cuman Jadi kalau untuk UMKM ikut semua gitu. iya bisa sih, Wak. Cuman ya itu tadi karena nggak segampang ngumpulin orang tuh ya beda-beda kesibukannya, beda-beda. Cuman kalau misalnya kita udah bikin itu dan terkonsep, kenapa enggak gitu. Oke Din, harapan ke depan untuk kuliner kita nih. Harapannya tuh semoga Palembang bisa lebih terkenal dengan aneka
hidangan tradisionalnya tidak hilang, hidangan yang unik-uniknya tidak lekang dimakan zaman. Dan makanan-makanan tradisional itu pengennya nggak cuman muncul di warung-warung ataupun toko-toko sarapan tradisional aja gitu. Iya. Pengennya yang modern juga. Kayak di hotel Heeh. atau di restoran mewah. Betul. Jadi setiap breakfast tuh ada Kayak di- khusus Palembang. Bisa diimpor juga ya. Iya, di bandara misalnya kayak gitu. Cuman gimana caranya mereka kenal tuh ya emang dari kitanya. Iya. Jadi ketika para netizen dari Palembang ini emang bikin videonya, konten kreatornya bikin videonya, mereka penasaran dan ketika ada barangnya untuk dicoba, mereka akan beli gitu. Itu kan yang terjadi pada pempek gitu. Oke. Ya. Pengennya semua orang juga mengenal Palembang bukan dari masyarakat-masyarakat yang tertentu aja Ya. gitu. Pengennya mereka tahu bahwa Palembang punya kesultanan, Palembang punya kebudayaan, dan Palembang punya masyarakat-masyarakat lain yang emang juga terdidik dan berbudaya. Oke. Terima kasih, bukan Palembang yang katanya itu ya. Iya. Kita juga agak malu dengarnya. Tapi ya lambat laun akan ada perubahan lah. Jadi sahabat ya, dari teman-teman dari food blogger, konten kreator yang terus memberikan kebaikan-kebaikan informasi Amin. dari Palembang. Terima kasih nih atas Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya, dan mungkin di sesi berikutnya kita akan ulik lainnya ya. Siap. Per tema, siapa tahu bisa nanti Iya. per makanan ya. Siap, Wak. Ini kita secara umum secara global, dan terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kesempatan. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dor Galau-Galau, kita sudah ngobrol bersama Dina selaku bisa dikatakan konten kreator dan juga food vlogger ya. Food vlogger ini orang-orang yang memperkenalkan, merasakan untuk kuliner yang ada di Sumatera Selatan bahkan sampai ke tingkat Nusantara. Ya, dulur-dulur kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya? Apaan sih? Belum. Pada ngapain sih ini berdua? Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan. Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo. Waya-waya nak berasan, rai kau nak mencucu, warawiri dak karuan, lemaknya karai kau. Baru datanglah nak balik, duduk dengetlah nak metu, rasanannya banyak minyan, dak tahu wong lagi buntu. Ringam, 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 aku ringam nian. Mentah menyuruh aku ngorai kau. Ringam, 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 aku ringam nian. Tiaplah bertemu rasananya buntu. Nak begawe lemak tulah, gaji kecil idak galak. Awak kata kepacaan, kalau ngomong nandak kalah. Siang tidur malam metu, mandi idak badan mambu, di kongkong dak galak laju, besar kelakar gawe kau. Ringam, 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 aku ringam nian. Mentah menyuruh aku ngorai kau. Ringam, 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 aku ringam nian. Tiaplah bertemu rasanannya buntu. Ringam, 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 aku ringam nian. Mentah menyuruh aku ngorai kau. Ringam, 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 aku ringam nian. Tiaplah bertemu rasananya buntu. Molo